Satu tuh. Ya wes. Monggo Ibu, ada yang bisa dibantu? Iya, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Maaf ya, Ibu, saya mengganggu pada siang-siang hari ini. Soalnya Nggih. saya mau tanya-tanya Ibu tentang imunisasi. Apakah Ibu ada waktu, nggih? Oh iya, Ibu yang kemarin habis melahirkan ya Bu ya. Monggo Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, nggak Iya, apa-apa, saya ada waktu. iya, Ibu. Di sini nantinya kan anak saya kan mau diimunisasi ya, Ibu. Dan saya itu Iya. bingung, apa sih imunisasi itu? Bagaimana kayak waktu-waktunya juga saya bingung gitu, Bu. Saya makanya mau tanya-tanya tentang imunisasi, Bu. Oh boleh Ibu. Em, Mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan mengenai apa ini Bu? Maksudnya mengenai imunisasi dari awal atau bagaimana? Iya, Bu. Mungkin saya tanya tentang pengertian imunisasi dulu. Itu apa sih, Bu? Kan pengertian saya tanya ke orang ini, saya tanya ke orang B, itu kan beda-beda Oh pengertiannya gitu, beda-beda, Bu. iya. Oh iya Ibu eh, melahirkan anak pertama ya kemarin ya. Jadi ini pengalaman pertamanya, nggak apa-apa. Di sini saya ada sedikit ringkasan mengenai imunisasi. Boleh saya share di sini ya Bu ya? Iya, Ibu. Sudah terlihat ya Bu? Iya, Ibu, sudah terlihat. Oke. Jadi di sini ada pengertian imunisasi. Karena tadi Ibu bertanya apa sih itu pengertian imunisasi? Mungkin dari tiap beda-beda orang, eh, orang A, orang B, Beda jawabannya gitu. ya, ya. Jadi pengertian imunisasi itu pencegahan penyakit dengan imunisasi yang diberikan pada bayi, anak, dan remaja sampai dengan dewasa. Nah, eh, di sini saya sangat memberikan aplaus kepada Ibu bahwa di mana menurut penelitian di sini itu bahwa pengetahuan, sikap, dan motivasi orang tua serta informasi tentang imunisasi merupakan faktor yang mempengaruhi kelengkapan pemberian imunisasi dasar pada bayi. Oleh karena itu, disarankan bahwa petugas kesehatan seperti saya ini harus meningkatkan promosi kesehatannya, terutama dengan memberikan imunisasi. Nah, di sini saya sangat memberikan aplaus kepada Ibu, di mana Ibu ini bertanya mengenai imunisasi kepada saya karena memang ini pengalaman Ibu yang pertama ya, daripada Ibu mendapatkan apa ya, pengetahuan yang masih belum jelas gitu Bu, katanya A, katanya B, jadi lebih baik ke petugas kesehatan. Terima kasih ya, Ibu ya. Iya, Ibu. Terus tujuan imunisasi itu apa sih, Bu? Kok Nah, di harus sini sampai anak saya disuruh kayak imunisasi gitu? ya, di sini ada tujuan imunisasi, Bu. Sesuai dengan pengertian imunisasi, yaitu pencegahan, yaitu mencegah dan mengurangi penyakit tertentu yang membahayakan kesehatan yang bisa menyebabkan cacat atau kematian pada penderita, yaitu pada bayi ibu nanti, ya, Bu ya. Jadi untuk Iya, Ibu. mencegah dan mengurangi penyakit tertentu, Bu. Nah, di sini ada cara kerjanya, Bu. Biar Ibu nanti saat anaknya diberi imunisasi biar tahu cara kerjanya itu bagaimana kok bisa kayak gini gitu ya, Bu ya. Nah, kenapa anak saya kok demam habis imunisasi? Nah, itu nanti ada beberapa imunisasi yang memang menyebabkan anak Ibu demam. Karena apa? Karena cara kerja imunisasi sendiri itu memberikan bakteri antigen atau virus yang dilisensi atau dimatikan dengan tujuan menarik sistem imun untuk membuat antibodi anak ibu tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis imunisasi, Bu. Yang pertama ada imunisasi aktif dan juga imunisasi pasif. Iya. Gimana Ibu sampai Terus sini? imunisasi aktif itu apa ya dan Nah, pasif itu apa? Soalnya kita kan nggak tahu gitu aktif itu bagaimana, yang pasif itu bagaimana gitu, Ibu.
Ya, di sini saya sedikit memberikan penjelasan ya, Bu ya. Jadi imunisasi aktif itu ada dua, Bu. Imunisasi aktif alamiah dan imunisasi aktif buatan. Untuk yang alamiah sendiri itu adalah kekebalan tubuh secara otomatis diperoleh dari sembuh penyakit sendiri. Nah, sedangkan aktif buatan yaitu kekebalan tubuh yang didapatkan dari vaksin yang diberikan untuk mendapat perlindungan dari penyakit. Yang dimana kalau imunisasi aktif alamiah itu anak ibu sakit misalkan ya Bu ya, anaknya sakit, nah itu bisa memberikan kekebalan tubuh, tapi akan lebih baik jika itu tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan ya Bu ya. Nah kalau aktif buatan ini, imunisasi aktif buatan ini imunisasi ini Bu yang diberikan dari vaksin yang untuk mendapatkan perlindungan dari penyakit. Kemudian untuk imunisasi pasif Bu, imunisasi pasif ini juga ada dua, yaitu pasif alamiah dan pasif buatan. Yang dimana alamiah ini antibodi yang diturunkan dari ibu langsung, kompilasi-kompilasi ASI dalam kandungan. Nah, sedangkan buatan yaitu kekebalan yang diperoleh dari suntikan serum dari suatu penyakit. Begitu Ibu, ada yang ditanyakan Oh lagi? iya, iya Bu. Di sini saya mau tanya, nantinya kan anak saya kan imunisasi. Nah, imunisasinya itu di mana ya Bu? Apakah di puskesmas atau bagaimana? Kan biasanya itu kan ada di kayak posyandu atau di tempat BPM bidan tersendiri gitu Bu. Oke. Dan apakah ada kayak waktunya untuk di sini dan di sana gitu Bu? Ya, nah untuk pelayanan imunisasi sendiri itu Bu bisa diperoleh di banyak tempat Bu. Jadi Ibu bisa pertama bisa ke pusat pelayanan pemerintah, misalkan di posyandu, di puskesmas, di rumah sakit atau di rumah bersalin. Nah, yang kedua ada di pelayanan di luar gedung yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya di program bulan imunisasi anak sekolah, pekan imunisasi nasional, eh, di melalui kunjungan rumah ke rumah biasanya Bu tenaga kesehatannya itu datang ke rumah ibu gitu. Kemudian yang ketiga ada di imunisasi rutin, yaitu dapat diperoleh dari bidan praktik swasta. Misalkan ibu bisa datang ke saya, nanti saya lihat apa namanya data imunisasi anak ibu, jadi bisa waktunya kapan anak ibu diberikan imunisasi. Kemudian bisa juga di dokter praktik mandiri gitu Bu, di praktik swasta sendiri atau di rumah sakit swasta juga bisa. Berarti ada berbagai macam yang bisa Iya Bu. untuk saya melakukan imunisasi pada anak saya itu. Iya Bu, jadi banyak banget Bu tempatnya. Ibu nggak usah pusing-pusing, bisa ke tempat saya langsung. Nanti kalau memang Ibu nggak bisa, bisa konfirmasi atau bisa ke puskesmas Bu, yang Iya, lebih Bu. mudah. Terus Iya. di apakah imunisasi itu ada berbagai macam ya, Ibu? Kayaknya kan yang saya tahu kayaknya ada banyak gitu, Bu, imunisasinya. Ya, jadi imunisasi itu ada banyak macam, Bu. Nggak cuma satu ya, Bu ya. Jadi di sini ada beberapa macam imunisasi. Yang pertama imunisasi BCG. Imunisasi BCG itu untuk apa? Yaitu untuk mencegah penyakit TBC. Nah, biasanya reaksi imunisasi BCG ini itu tidak menyebabkan demam, Bu. Efek sampingnya itu jarang dijumpai. Jadi eh, bisa terjadi pembengkakan kelenjar getah bening, bisa sembuh sendiri Bu, nggak perlu khawatir. Jadi walaupun lambat tapi bisa sembuh sendiri, gitu. Kemudian pemberiannya itu sekali saja Bu seumur hidup disuntikan pada lengan kanan atas Bu di umur usia 0 sampai 11 bulan, gitu Bu. Biasanya itu diberikan pada usia 2 sampai 3 bulanan gitu Bu. Kemudian yang kedua ada imunisasi DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, imunisasi ini itu untuk mencegah penyakit korin bakterium difteri, di mana vaksin DPT ini mengandung racun kuman difteri yang telah dihilangkan sifat racunnya, tetapi merangsang pembentukan zat antitoksoid. Jadi tetap aman ya Bu ya, nggak perlu khawatir. Begitu Bu. Kemudian Em,
Yang ketiga ada, nah untuk yang efek samping DPT tadi ya Bu ya, itu pembengkakan dan nyeri pada tempat penyuntikan. Nah biasanya ini yang menyebabkan anak ibu nantinya akan demam Bu. Jadi ibu nggak perlu khawatir kalau misalkan anak ibu demam, nanti tetap diberikan obat untuk mengatasi demam dan nyerinya ya Bu ya. Iya, Ibu. Kemudian imunisasi polio yang ketiga, yaitu di mana imunisasi polio ini untuk mencegah penyakit poliomyelitis penyebab kelumpuhan pada anak. Frekuensi pemberiannya itu 4 kali Bu dalam uh, umur 0 sampai 11 bulan. Intervalnya yaitu 4 minggu. Nah, cara pemberian imunisasi ini melalui oral, Bu. Jadi efek sampingnya berupa paralisis yang disebabkan vaksin yang jarang gitu, Bu. Kemudian um, menurut WHO ini ya Bu ya, menurut penelitian ini menyatakan Indonesia itu salah satu negara yang bebas dari penyakit polio berkat program vaksinasi polio yang luas. Jadi diusahakan anaknya em, mengikuti imunisasi keseluruhan ya Bu ya, biar lengkap gitu, biar anaknya nggak apa ya terjangkit penyakit yang aneh-aneh ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya ada imunisasi campak, di mana udah tahu ya Bu ya, imunisasi campak ini udah awam ya Bu ya. Iya, Ibu. Jadi imunisasi campak ini untuk mencegah terjadinya penyakit campak pada anak. Penyakit ini itu biasanya sangat 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 menular Bu. Nah, frekuensi pemberiannya itu cukup 1 kali waktu umur 9 sampai 11 bulan. Nah, cara pemberiannya itu nanti disuntikan ya Bu ya. Kemudian ada jadwal vaksin campak yang pertama berusia 9 bulan dan yang kedua berusia 15 atau 18 bulan. Kemudian itu untuk booster ya Bu ya, booster yang kedua dan booster yang itu untuk booster yang pertama dan booster yang kedua itu diberikan ketika anak berusia 5 sampai 7 tahun, Bu. Nah, vaksin campak juga diberikan pada remaja dan orang dewasa yang belum menerima vaksin sebelumnya, dilakukan setidaknya 1 kali. Tapi ini tetap dikonsultasikan terlebih dahulu ya, Bu ya, dengan tenaga kesehatan. Nah, ada beberapa efek samping vaksin campak. Yang pertama gangguan penglihatan atau pendengaran, kemudian rasa kantuk berlebihan, jadi bisa menyebabkan mengantuk ya Bu ya. Kemudian mudah memar atau berdarah, tubuh terasa lemas, kejang, demam, bengkak, nyeri, dan kemerahan pada bagian yang disuntik. Biasanya juga bisa menyebabkan sakit kepala atau pusing gitu Bu. Kemudian nyeri otot atau sendi, mual, dan muntah, serta menyebabkan diare. Tapi itu hanya beberapa ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya ada imunisasi hepatitis B, yang dimana untuk mencegah penyakit hepatitis yang mengandung HBsAg dalam bentuk cair, yaitu frekuensinya 3 kali waktu pemberian usia 0 sampai 11 bulan. Ya, cara pemberiannya itu disuntikan ya Bu ya. Nah, efek samping reaksi lokalnya itu biasanya rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar penyuntikan. Reaksi bersifat ringan dan hilang beberapa hari. Jadi tetap aman ya Bu ya, nggak perlu khawatir. Kemudian selanjutnya ada pemberian vitamin A, yaitu untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup melalui sistem imunitas. Gitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu untuk macam-macam imunisasinya? Apakah sudah jelas Ibu? Iya, Ibu sudah sangat jelas Ibu dari pengertian sampai dengan macam-macam imunisasinya. Terima kasih ya Ibu atas Iya Ibu. penjelasannya dan bisa meluangkan Um, waktu luang untuk memberikan saya informasi tentang imunisasi tersendiri Ibu. Iya Ibu, jadi untuk jadwal-jadwal pemberian imunisasi anak Ibu itu nantinya bisa dilihat di buku KIA Ibu, buku KIA itu buku pink yang waktu kehamilan itu ada ya Bu ya. Nah, Ibu Iya bisa Ibu. lihat-lihat di sana Bu. Kalau misalkan bayi lahir itu umur 0 sampai 7 bulan diberikan vaksin HB0, kalau misalkan 1 bulan HB
BCG, polio. Kalau 2 bulan DPT, HB. Nah, itu selanjutnya bisa Ibu lihat di sana ya, Bu ya. Nanti kalau kurang Iya, jelas, Ibu Ibu. bisa datang ke rumah saya untuk memberikan imunisasi apa aja. Ibu boleh tanya-tanya ya, Bu ya. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu atas Ya, penjelasannya, sama-sama. Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu ya Ya, sudah menyempatkan untuk bertanya, yang dimana ini jarang sekali ibu-ibu yang baru melahirkan itu bertanya mengenai imunisasi, tahunya ya udah imunisasi imunisasi gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak loh Bu. iya, Ibu. Terima kasih. Ya Assalamualaikum, Bu. Ibu. Waalaikumsalam.